Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Khairi Nutriansyah dan teman saya Ripatri Rahmasari. Kami dari manajemen B 2019. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasobri ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan khususnya bagi kami untuk mempresentasikan materi ini, juga kepada kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul materi Etika Berbisnis dalam Syariah 2. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Ripatri Rahmasari. Etika bisnis Protestan. Etik Protestan dan semangat kapitalisme, karya Max Weber. Di dalam bukunya, Weber membandingkan Katolik dengan Protestan, menemukan perbedaan keyakinan mengenai aspek ekonomi dalam dua agama. Dalam sebuah kasus ditemukan dalam pembagian pekerjaan atau dalam memilih lapangan pekerjaan. Kaum Katolik lebih cenderung memilih untuk tetap bekerja dengan karya tangan mereka, sedangkan kaum Protestan lebih memilih untuk posisi atas sebagai tenaga ahli dan pengisi bagian administrasi dalam sebuah pabrik dan pemilik pabrik itu sendiri. Weber menemukan bahwa dalam permasalahan tenaga ahli, kaum Protestan lebih unggul dibanding Katolik. Etika bisnis syariah. Etika bisnis dalam norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi. Bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu bertanggung jawab pribadi dan sosial di hadap masyarakat, negara, dan Allah. Menipu orang lain adalah buruk, ini berada pada takaran moral. Lapangan etika. Pada dasarnya etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pembisnis untuk memecahkan problem dalam praktek bisnis mereka. Landasan etika bisnis Islam terbagi menjadi dua, yaitu satu, landasan filosofis etika bisnis Islam, dua, landasan normatif dalam Islam. Landasan filosofis etika bisnis Islam terbagi menjadi dua, yaitu landasan wahyu dan ilmu. Masalah etika merupakan pembahasan yang paling dekat dengan tuntutan agama Islam, karena di dalam etika menjelaskan tentang perilaku dan sikap yang baik, tidak baik atau buruk, perilaku yang berdimensi pahala dan dosa, sebagian konsekuensi perilaku baik dan buruk atau jahat menurut tuntutan agama Islam, di mana dalamnya ditentukan ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran sebagaimana yang telah dilakukan ketika ilmu fikih dan ilmu kalam oleh ulama fikih dan ulama kalam di zamannya. Wahyu bagi metodologis berpikirnya manusia dalam menumpahkan sistem peraturan kehidupan manusia merupakan sumber pertama yang melandasi filosofis dalam menentukan kriteria nilai baik dan nilai buruk. Pada Al-Quran surah Muhammad ayat 22 dan 23 artinya, apabila telah tetap perintah perang, tetapi jikalau mereka benar terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan mereka? Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Bahwa landasan filosofis etika dalam Islam mengacu pada wahyu atau firman Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasul, di samping juga mengacu pada hasil kajian filosofis para mujtahid yang terbimbing kemakrifatannya dan teruji kesolihannya. 2. Filosofis etika dalam Islam. Nilai baik atau ma'ruf dan nilai buruk atau mungkar ini bersifat universal. Hal ini sesuai dengan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan perbuatan ma'ruf dan menghindari perbuatan kemungkarat atau jahat. Dalam surah 3 ayat 104 artinya, dan hendaklah ada di antara kamu
segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepala yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sejarah peradaban manusia bahwa landasan kebenaran agama yang telah berabad-abad dinyatakan di dalam agama Quran dapat dibenarkan secara ilmiah oleh perjalanan sejarah mencari kebenaran oleh umat manusia. Perjalanan dan para ilmuwan telah banyak membuktikan kebenaran agama secara ilmiah untuk berbagai bidang dan aspek paradigma ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia dan alam sekitar. Di kesempatan ini saya akan membacakan materi tentang landasan normatif bisnis syariat Islam. Landasan normatif etika bisnis dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yakni landasan tauhid, landasan keseimbangan, landasan kehendak bebas, dan landasan pertanggungjawaban. Pertama, landasan tauhid. Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut, ia membedakan kholik dan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendaknya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial, ekonomi, dan kehidupan manusia, menjadikan kebulatan yang homogen, yang konsistensi dari dalam dan luar sekaligus terpadu dengan alam luas. Yang kedua, landasan keseimbangan atau keadilan. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, masyarakat, dan dengan lingkungan. Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut umat Islam sebagai umatan wasatan. Umatan wasatan adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah, dan tujuan, serta memiliki aturan yang kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian, keseimbangan, kebersamaan, kehormatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada suatu yang membinasakan diri. Harus menyempurnakan tekanan dan timbangan dengan neraca yang benar. Agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud, maka harus terpenuhi syarat-syarat tersebut. 1. Produksi. 2. Konsumsi. Distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggaman segelintir orang. Yang kedua, setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai sama dipandang dari sudut sosial yang sama antara nilai sosial, material, dan individual dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak mengakui hak yang terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali. Yang ketiga, kehendak bebas. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk menyerahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas, free will, untuk membimbing kehidupannya sebagai makhluk khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini dalam berbisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak melaksanakan bisnis tertentu.
Nomor 4, pertanggungjawaban. Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi kita harus bertanggung jawab dari apa yang telah diperbuat. Jika kesalahan itu maka harus dipertanggungjawabkan. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, etika yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan sumber daya yang dikuasai. Pertanggungjawaban ini mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala suasananya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan minimal pada 3 hal, yaitu yang pertama, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus berkaitan dengan upah minimum yang secara sosial harus diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu economic return, bagi pemberian peminjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas. Yang ketiga, Islam melarang semua interaksi alegotis yang dicontohkan dengan istilah gahar atau dalam bahasa Indonesianya penipuan. Jika seorang pengusaha berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tindakan bisnis ataupun pada setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab dan dari tindakannya sendiri. Karena konsep ini berkaitan dengan konsep kesepakatan, keseimbangan, dan kehendak bebas, semua kewajiban harus dihargai kecuali secara moral salah. Yang kelima yaitu ihsan, yang berarti kebenaran. Konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap perilaku yang benar meliputi proses akad atau transaksi maupun dalam proses upaya meraih ataupun mendapatkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, atau perjanjian dalam berbisnis. Materi selanjutnya yaitu kejujuran dalam etika bisnis Islam. Pengertian kejujuran adalah kejujuran dalam arti sempit adalah sesuainya ucapan lisan dengan ucapan kenyataan, dan dalam kejujuran adalah sesuainya lahir dan batin. Etika bisnis dalam Islam. Rasulullah SAW telah memiliki panduan untuk praktek bisnis, yaitu yang pertama kejujuran, kedua menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, yang ketiga tidak boleh menipu, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar, yang keempat tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya, yang kelima tidak menimbun barang, yang keenam tidak melakukan monopoli, yang ketujuh komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram. Yang kedelapan, bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba. Yang kesembilan, bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Yang kesepuluh, membayar upah sebelum keringat karyawan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.